Audiobook dari buku berjudul Cara Berbicara Kepada Setiap Orang Dalam Setiap Situasi, ditulis oleh Emma Sargent dan Tim Parent, dibacakan oleh Yu Lier. Bab 6. Cara berbicara dengan setiap orang dalam situasi sulit. Bahkan bagi para komunikator yang penuh percaya diri, akan ada situasi sulit yang menguji keterampilan mereka. Kita semua pernah mengalami percakapan atau menghadapi orang yang terasa menantang. Orang itu bisa saja anggota keluarga, klien, pelanggan, atau rekan kerja. Entah itu menghadapi perilaku agresif, mempertahankan pendapat kita, mencoba berbicara dengan seseorang selagi emosi kita sedang tinggi, atau hanya sekedar meminta apa yang kita inginkan. Akan ada saat ketika kita merasa berada di luar zona nyaman kita. Dalam bab ini, kami akan membahas beberapa prinsip umum yang berlaku bagi segudang situasi sulit dan memberi Anda strategi yang bisa Anda terapkan di mana saja, kapan saja. Selanjutnya, akan kita simak sejumlah situasi khusus serta strategi dan sarana yang bisa Anda terapkan agar mampu meraih sukses. Mari kita awali dengan prinsip umum, dan yang pertama adalah salah satu dari prinsip dasar para komunikator yang efektif. Semua perilaku memiliki niat yang positif. Artinya, segala sesuatu yang kita perbuat, betapapun tampak aneh di mata orang lain, kita memiliki alasan yang positif bagi kita sendiri. Jika tidak, kita tak akan melakukannya. Pernahkah Anda mengalami saat ketika seseorang telah melakukan sesuatu, berperilaku dalam cara tertentu, dan Anda berpikir, kenapa mereka berbuat begitu? Atau, apa yang ingin mereka capai dengan bertingkah laku seperti itu? Jika jawabannya pernah, maka segeralah bergabung dengan kami. Meskipun demikian, di balik perilaku itu, percaya atau tidak, terdapat niat yang positif. Mereka justru memperoleh sesuatu karena berperilaku seperti itu dan ini sangat penting. Mereka berharap akan mendapatkan sesuatu dengan berperilaku seperti itu. Apakah niat itu? Nah, sebelum Anda benar-benar mengetahuinya, Anda hanya bisa menduga. Mengapa mengetahui hal ini bermanfaat bagi kita? Dalam situasi berhadapan dengan perilaku sulit atau menantang, kita akan sangat mudah untuk bereaksi dan menanggapi perilaku tersebut. Kadang, hal ini berakibat pada konfrontasi. Kadang, hal ini berakhir dengan air mata. Temukan niat yang positif. Jangan bereaksi terhadap perilaku itu, tetapi lakukan riset. Berburu cendawan adalah istilah yang kami peroleh dari seorang komunikator piawai yang pernah bekerja sama dengan kami yang melandasi perilaku tersebut. Bagaimana melakukannya? Mari kita lihat contoh mudah berikut ini. Inilah kisah Bill. Kisah Bill. John sedang bersiap-siap untuk menggelar lokakarya pengembangan bidang penjualan di kantor seorang klien dengan dibantu oleh salah seorang staf bernama Zoike. John memang membelakangi pintu ketika pintu itu dibuka dan mendengar Joy berkata, "John, ini Bill. Ia akan ikut lokakarya hari ini." Karena John adalah lelaki yang sangat ramah, maka ia membalikkan badan, mengulurkan tangannya ke Bill, dan berkata, "Selamat pagi, Bill." Nah, kami tak dapat menuliskan apa yang dikatakan Bill di buku ini, karena kalau ditulis, buku ini tak akan pernah bisa lolos sensor. Ia mengoceh bahwa lokakarya itu hanya akan menyia-nyiakan waktunya, dan menurutnya, pelatihan dalam bidang penjualan tak akan berhasil. Satu hal yang perlu kita ketahui adalah setiap orang akan melampiaskan kekesalannya. Jadi, John hanya berdiri di tempatnya dan menunggu. Walaupun setiap tulang dalam tubuhnya ingin bereaksi dan ingin berkata, "Nah Bill, kalau Anda merasa seperti itu, mungkin lebih baik Anda meneruskan pekerjaan Anda daripada berada di sini." Namun tetap saja, Bill melampiaskan unek-uneknya. Begitu ia selesai, John hanya menatapnya. Dia tidak rugi apa-apa dan berkata, "Jadi Bill, saya ingin tahu apa yang melatar belakangi Anda
Jadi Bill, saya ingin tahu apa yang melatar belakangi semua perkataan Anda. Seolah kena batunya, tubuh Bill terayun ke belakang, dan sesaat kemudian dia berkata, saya menderita klaustrofobia. Saya tak tahan berdiri di ruangan kecil, seperti dikelilingi begitu banyak orang. Wow, satu alasan hebat, niat positif untuk tak ingin di tempat itu. Mereka terus berbicara dan John mengetahui bahwa pada pelatihan penjualan terakhir yang dihadapinya, pelatihannya telah membuatnya seperti bulan-bulanan di hadapan para koleganya. Lagi-lagi, wow, alasan hebat lainnya, niat positif untuk tidak ingin berada di tempat itu. Jadi apa yang terjadi? John memastikan bahwa Bill mendapatkan tempat duduk di dekat pintu yang tersedia banyak air minum, dan ia memberitahu bahwa ia bisa pergi kapan saja ia merasa harus pergi. John juga menjelaskan bahwa pelatihan yang akan digelarnya nanti akan sangat berbeda dengan pelatihan sebelumnya. Bill tidak beranjak dari tempat duduknya selama 2 hari pelatihan, tidak pernah meninggalkan ruangan, dan malah menjadi peserta yang paling ikut berperan dalam lokakarya itu. Pada hari terakhir, ketika setiap orang telah pergi dan John sedang membersihkan segala sesuatunya, pintu membuka dan Bill berdiri di sana. Anda tahu John, pelatihan Anda lumayan. Nah, itulah hasilnya. Apa yang akan terjadi jika John menanggapi perilaku Bill dan menyarankannya untuk meneruskan pekerjaannya dan tidak menghadiri lokakarya? Bill akan mendapatkan hasil yang diinginkannya. Niat positifnya akan dipenuhi. Kami bukan ingin mengatakan bahwa hal ini akan selalu mudah. Bagaimanapun, hal itu layak dicoba guna menemukan niat positif yang memotori perilaku semacam itu. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mengajukan pertanyaan. Dalam kisah Bill, pertanyaan yang ditanyakan oleh John adalah apa yang melatar belakangi semua ini. Pertanyaan ini bukan satu-satunya pertanyaan terbaik yang bisa diajukan. Alasan mengapa pertanyaan itu bagus adalah karena tepat mengenai sasaran. Pertanyaan itu memberi hasil sesuai harapan John. Ingatlah apa yang dikatakan Krishnamurti. Informasi yang kita inginkan ada di dalam pertanyaan yang kita tanyakan. Jadi pertanyaan apa lagi yang bisa Anda ajukan untuk menemukan niat di balik perilaku? Berikut ini beberapa pertanyaan yang bisa Anda ajukan. Apa tujuan Anda melakukan itu atau bertingkah laku seperti ini? Apa yang Anda harapkan dengan melakukan itu atau bertingkah laku seperti itu? Apa untungnya bagi Anda melakukan itu? Jika Anda bertingkah laku seperti itu, apa yang akan Anda peroleh? Beberapa pertanyaan itu mungkin terdengar agak aneh di telinga Anda. Mungkin Anda akan berpikir, tapi bukan begitu cara saya bicara. Oke, tidak masalah jika Anda berpikir demikian. Mungkin itu bukan cara bicara Anda di masa lalu. Namun, boleh jadi Anda tak pernah mengajukan jenis pertanyaan semacam itu untuk mendapatkan hasil jenis informasi yang Anda inginkan. Satu hal yang perlu Anda ketahui, hanya segelintir orang dalam pengalaman kami yang pernah mengajukan jenis pertanyaan semacam ini, dan sangat-sangat sedikit orang yang pernah mengajukannya. Hasilnya, jika Anda mengajukan pertanyaan tersebut, Anda akan memperoleh jawaban yang Anda cari. Satu hal yang mungkin Anda perhatikan dari kisah Bill adalah ketika John menanyakan apa yang melatar belakangi semua ini, yang didahuluinya dengan, "Jadi Bill, aku ingin tahu." Inilah strategi ampuh yang menghaluskan nada pertanyaan itu. Bagaimanapun, kalimat tersebut melembutkan dan tidak mengundang konfrontasi serta lebih menunjukkan rasa ingin tahu John ketimbang kebingungannya. Rasa ingin tahu adalah salah satu kualitas yang perlu Anda kembangkan. Inilah keyakinan dasar para komunikator yang sungguh-sungguh efektif. Makna dari komunikasi saya adalah tanggapan yang saya peroleh. Keyakinan ini bertujuan untuk mengakui bahwa kita sepenuhnya bertanggung jawab atas reaksi yang timbul karena ucapan kita. Ini berarti kita terus berperan serta dalam setiap hubungan dan interaksi yang kita jalin. Terkadang, khususnya dalam situasi sulit, kita dengan mudah menyalahkan orang lain atas masalah yang timbul. Anda pernah mendengar orang mengatakan hal-hal seperti ini. Mereka sulit diajak bicara. Segala sesuatu akan baik-baik saja asalkan mereka mau mengubah diri. Mereka orang yang sangat sulit. Saya menyerah, mereka tidak akan pernah berubah. Sekarang,
Kita tahu bahwa beberapa orang memang jauh lebih menantang daripada yang lain. Omong-omong, apakah Anda termasuk salah satu dari mereka? Bagaimanapun, yang harus kita terima adalah kapan saja kita sedang berkomunikasi dengan orang lain, kita menjadi bagian dari apa yang tengah terjadi. Kita menjadi bagian dari sistem, dan jika kita ingin agar segala sesuatunya berbeda, maka sesuatu dalam sistem itu harus diperbaiki. Anda pasti pernah mendengar ungkapan di bawah ini. Jika Anda selalu melakukan sesuatu yang selalu Anda lakukan, maka Anda akan memperoleh sesuatu yang selalu Anda peroleh. Dengan kata lain, seperti yang Albert Einstein katakan ketika ia mendefinisikan kegilaan. Gila berarti melakukan hal yang sama dari waktu ke waktu dan mengharapkan hasil yang berbeda. Jika Anda merasa berada dalam situasi atau hubungan yang membuat Anda secara konsisten memperoleh hasil yang tidak Anda inginkan, Anda perlu menyadari bahwa Anda dalam jumlah hal ini ikut berperan dalam situasi atau hubungan itu. Hebatnya, sekali Anda mengakuinya, maka Anda bisa mulai melakukan sesuatu tentang hal itu. Inilah yang menuntun kita pada keyakinan dasar para komunikator yang benar-benar efektif. Orang yang bersikap paling luwes dalam setiap hubungan akan menjadi katalisator bagi perubahan. Secara sederhana, siapapun yang mampu secara langsung mengubah cara mereka melakukan sesuatu akan menjadi orang yang menciptakan perubahan itu sendiri. Alasan bagi begitu banyak orang terjebak dalam hubungan yang tidak produktif adalah dengan asumsi kita sedang membicarakan hubungan dua orang. Mereka tidak cukup fleksibel untuk menghentikan apa yang mereka lakukan atau cara mereka berperilaku dan melakukan sesuatu yang berbeda. Kami banyak menemukannya di tempat kerja, dalam situasi sosial, dalam rekanan dan pernikahan. Yang menarik, alasan yang sering diajukan oleh orang yang ingin berubah adalah, jika saya berhenti atau berubah, itu berarti saya menyerah. Dengan demikian, alasan untuk tidak berubah dilandasi oleh niat yang positif, hasrat agar tidak terlihat lemah. Namun, jika kita pikirkan lagi, justru kebalikannya lah yang benar. Orang yang tahu bahwa sesuatu harus diubah, orang yang mengambil inisiatif, orang yang menciptakan cara baru yang lebih baik untuk melakukan sesuatu bukanlah orang lemah. Orang seperti itu adalah kekuatan yang dibutuhkan oleh orang lain untuk membantu mereka melangkah maju. Terus terang, merekalah orang yang dilandasi niat yang lebih positif. Dengan demikian, mereka membuat perubahan sekalipun tak ada yang berubah, atau paling tidak, bukan mereka yang harapkan terjadi. Lalu, bagaimana selanjutnya? Pelajari keyakinan dasar nomor 4 dari para komunikator yang benar-benar efektif. Seluruh hasil adalah pencapaian dari beberapa hal. Tidak ada yang namanya kegagalan, hanya umpan balik. Yang satu ini bisa menjadi tantangan bagi kita semua. Melakukan sesuatu yang menjadi target diri sendiri memang sangat sulit. Mengumpulkan seluruh sumber daya sebisa Anda, berusaha maksimal tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Anda akhirnya berpaling dan berkata pada diri sendiri, "Oke, ternyata saya gagal. Apa yang harus saya lakukan terhadap informasi yang saya peroleh? Apa yang bisa saya lakukan dengan cara yang berbeda untuk membuat perbedaan? Apa yang bisa saya pelajari? Apa arti semua ini jika saya membuat perubahan di kesempatan lain?" Kadang, Anda hanya ingin duduk dan menangis, atau membenturkan kepala Anda ke tembok sambil meratap, "Saya sudah mencoba begitu keras dan saya gagal, padahal saya telah berusaha sekuat tenaga." Anda mungkin tergoda untuk meninggalkan semuanya. Namun, bertahanlah, upahnya sangat besar. Ada saat ketika seluruh upaya Anda tidak mampu membuahkan hasil yang Anda harapkan. Namun, yakinlah pada satu hal, Anda akan mengenal diri Anda lebih jauh dan memperluas pilihan yang Anda miliki di masa depan. Itu berarti Anda akan memiliki lebih banyak pilihan di hidup Anda. Jika buku ini hanya mampu membantu Anda memahami bahwa Anda selalu memiliki pilihan dan mengembangkan kemampuan Anda untuk membuat pilihan yang besar, maka itu sudah lebih dari cukup. Potongan terakhir dalam kategori di mana saja, kapan saja, adalah melakukannya dengan pola pikir, berpikir sulit justru akan menjadikan sulit.
Bab 1 membahas apa yang menjadikan seseorang penuh percaya diri dalam pergaulan, dan inilah kesempatan untuk melakukan tindakan nyata atas pemahaman itu. Mari kita bayangkan, kita akan menghadapi situasi sulit tertentu. Kita bisa saja tahu situasi itu akan datang, atau bisa saja datang secara tiba-tiba. Jika kita tahu hal itu akan datang, kita bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu. 3 langkah menuju sukses atau menyiapkan yang terbaik. 1. Ketahui apa yang Anda inginkan, bukan yang tidak Anda inginkan. Penting bagi Anda untuk tahu dengan jelas apa yang Anda inginkan dari percakapan tersebut. Dalam bab 1, kami telah menekankan betapa penting mengetahui apa yang Anda inginkan, bukan apa yang tidak Anda inginkan. Situasi yang sulit memang biasanya memancing Anda untuk memikirkan sesuatu yang tidak Anda inginkan. Anda fokus pada hal-hal negatif dalam situasi sulit itu. Masalahnya, selama Anda fokus pada hal-hal negatif, maka itulah yang akan terus Anda peroleh. Karena itulah yang sedang menjadi fokus Anda. Jadi, Anda harus mengubah fokus Anda, dan itu berarti Anda perlu meluangkan waktu untuk memikirkan apa yang sesungguhnya Anda inginkan sebelum terlibat dalam percakapan. Sebaiknya, ambil selangkah lebih maju dari sini dan tuliskan. Pastikan bahwa Anda merumuskannya secara positif. Catatlah perbedaan antara dua hasil di bawah ini. Saya ingin ia memahami perasaan saya tentang masalah itu dan membuatnya sadar bahwa perilakunya sangat menjengkelkan saya. Saya ingin agar ia memahami apa yang saya inginkan agar komunikasi ini berjalan lancar. Sebagai lawan dari, saya tidak mau ia mengabaikan saya lagi dan saya tidak mau ia terus membuat saya jengkel. Dalam contoh pertama, fokusnya adalah seluruh hasil positif yang diperoleh dari percakapan adalah kondisi hubungan di masa depan. Sementara dalam contoh kedua adalah hal negatif dari hubungan dan menjadi akar masalahnya. 2. Berlatihlah bahwa itu telah terjadi. Inilah bagian utama dari mempersiapkan diri menuju sukses. Dan Anda perlu meluangkan waktu untuk melakukan hal ini. Seperti yang dilakukan Muhammad Ali ketika ia menciptakan sejarah masa depannya. Kami memiliki strategi hebat bagi Anda dan kami akan memberi Anda kesempatan untuk bereksperimen dengan semua strategi itu untuk mengetahui mana yang terbaik bagi Anda. Tulislah dramanya. Carilah tempat sunyi yang minim gangguan dan Anda rasa cukup nyaman. Mulailah memikirkan tentang percakapan yang akan Anda lakukan dan ringkaslah rinciannya sebanyak mungkin. Di mana percakapan itu akan berlangsung, ruangan, tata letak ruangan, dan sebagainya. Hari dan waktu kejadian, siapa yang akan menjadi lawan bicara Anda, apa yang akan Anda lakukan sebelum percakapan, dan bagaimana posisi Anda berdua. Jika akan ada lebih dari Anda berdua, maka bawalah orang lain juga di dalam ruangan. Dengan kata lain, bayangkan tentang kejadian yang akan terjadi dan buatlah rinciannya sedetail mungkin. Sekarang, buatlah lebih detail lagi dengan menambahkan warna dan bunyi. Begitu Anda memiliki bayangan yang terbentuk dengan baik, inilah representasi internal yang telah kita singgung di bab 2. Mulailah melatih kejadian itu. Visualisasikan hasil positif yang telah Anda rancang itu sepanjang waktu. Bayangkan diri Anda sendiri di dalamnya, seolah Anda berada di sana. Tambahkan seluruh detail yang Anda perlukan guna menjadikannya serealistis mungkin. Kendalikan arah percakapan seperti yang Anda inginkan. Selagi Anda dalam proses meraih hasilnya, perhatikan perasaan positif yang mulai Anda alami. Arahkan semuanya menuju kesimpulan sukses. Anda memperoleh hasil yang Anda inginkan saat meninggalkan ruangan. Ulangi latihan ini sebanyak 3 kali atau 4 kali, atau lebih jika Anda mau. Hingga seperti kata Muhammad Ali, Anda merasakan hingga ke otot. Dia di belakang Anda, bagi Anda yang menyukai pantomim. Strategi ini khusus bermanfaat terhadap situasi khusus atau orang tertentu yang Anda rasa sulit dan Anda ingin mengubah perasaan Anda terhadap hal itu. Pertama, bayangkan situasi atau orang tersebut. Kemudian bayangkan Anda sedang berada di teater dan orang itu berada di atas panggung. Sekarang, pindahkan kursi Anda sehingga panggung berada jauh di bawah Anda. Anda tengah duduk di antara para dewa dan orang itu menjadi sangat kecil. Selagi Anda mengawasi mereka yang berada di atas panggung jauh di bawah sana, mereka mulai menari dengan konyol dan sebelum Anda menyadari apa yang terjadi, mereka berubah menjadi karakter dari salah satu buku komik favorit Anda.
Rasakan perubahan perasaan Anda terhadap orang itu. Mengubah gambar. Kapanpun kami menciptakan representasi internal seseorang, seperti yang tertuang dalam bab 4, kami membuatnya dalam 3 cara: visual, auditory, kinestetik. Berbekal pengetahuan ini, kita dapat menciptakan representasi internal yang berbeda dengan mengubah kualitas dari gambar itu. Kurang lebih sama seperti mempermainkan gambar di televisi. Jadi misalnya, kita dapat mengubah citranya atau visual dengan mengganti lokasi, di mana gambarnya berhubungan dengan kita, jauh atau dekat, ke kiri atau ke kanan, dan sebagainya, berhubungan atau tidak berhubungan. Apakah Anda ada di dalam gambar bersama mereka, atau Anda sedang melihat diri sendiri di dalam gambar? Terang, warna, apakah berwarna atau hitam putih, apakah warnanya terang atau suram, ukuran bayangan, dan perasaan. Anda dapat mengganti bunyi auditori dengan mengubah lokasi, volume, tempo, lengkingan, irama, dan sebagainya. Dan Anda dapat mengubah perasaan atau kinestetik dengan mengubah lokasi, apakah perasaan itu sudah hadir, bentuk, apakah berukuran atau berbentuk, ukuran, suhu, dan perasaan, apakah perasaan itu bergerak ataukah diam di satu tempat. Kami telah memberi Anda daftar pemeriksaan di bawah ini dari sejumlah sifat gambar, bunyi, dan perasaan yang bisa Anda ubah. Gunakan daftar ini jika Anda melakukan latihan berikutnya dan lihatlah apa yang bisa Anda temukan. Latihan. Dalam mata hati Anda, pikirkan seseorang yang Anda rasa mudah untuk diajak bergaul, dan selagi Anda melakukannya, tuliskan dalam kolom di bawah ini karakter representasi internal Anda terhadap mereka. Saat Anda melakukannya, Anda mungkin menemukan bahwa hanya ada satu sifat yang ketika Anda ubah, yang lain juga akan otomatis berubah. Buka mata dan telinga Anda lebar-lebar. Visual, lokasi, terkait atau tidak terkait, terang atau suram, terbatas atau luas, berwarna atau hitam putih, ukuran gambar, 3 dimensi atau rata, intensitas warna, tingkat kontras, gerakan atau diam, dalam fokus atau tidak fokus, sudut dipandang dari, jumlah gambar, auditory, lokasi, penadaan, volume, tempo, tinggi atau rendah, irama, infleksi atau kata-kata yang ditandai, jeda, timbre atau kualitas, keunikan bunyi, arah, durasi, internal atau eksternal, kinestetik, lokasi, bentuk, ukuran, gerakan atau diam, tekstur, getaran, tekanan, mantap atau terputus-putus, penguatan, berat, internal atau eksternal. Latihan. Mengubah gambar. Sekarang, pikirkan orang yang Anda bayangkan dari latihan sebelumnya dan mulailah untuk membuat beberapa perubahan pada gambar itu. Jadi, misalnya, jika gambarnya berada dekat dengan Anda, maka jauhkan. Jika berwarna, maka gantilah dengan warna hitam atau putih. Seandainya bergerak, maka buatlah diam. Jika Anda berada dalam gambar itu, bayangkan seolah-olah Anda ada dalam situasi itu. Jika ada suara, kecilkan atau besarkan volumenya. Jika suaranya parau, buatlah merdu. Jika perasaan itu merasuki Anda, rasakan apakah Anda dapat membawanya keluar dari diri Anda. Jika bergerak, diamkan. Jika tentu saja Anda menemukan sebuah sifat bahwa ketika Anda mengubahnya, segala sesuatunya akan ikut berubah, maka lakukan saja. Dalam kejadian apapun, sekali Anda telah membuat perubahan, perhatikan apa yang terjadi pada Anda. Bagaimana perasaan Anda sekarang terhadap orang yang Anda visualisasikan? Kiat. Kami perhatikan bahwa ketika orang memikirkan seseorang yang mereka anggap menakutkan, maka mereka akan terbayang-bayang gambaran orang yang mereka takuti. Jika memang demikian, maka perasaan mereka berubah nyata, hanya dengan menggerakkan gambar itu ke bawah dan menjauh dari mereka. Seringkali mereka mencapai perubahan yang lebih besar lainnya dengan menggantikan gambar itu menjadi gambar diam jika sebelumnya bergerak, dan mengubahnya menjadi hitam putih jika sebelumnya berwarna. Alami sendiri dan bersenang-senanglah. Apapun yang terjadi, maka semuanya tak akan sama lagi. 3. Mari kita simak konsekuensinya. Jika Anda membutuhkan motivasi tambahan guna menangani masalah atau melakukan percakapan, maka luangkan waktu untuk mengungkapkannya.
Pertimbangkan konsekuensi positif ketika Anda mencapai hasil Anda. Tuliskan itu semua. Kemudian, pikirkan konsekuensi negatif saat Anda tidak mencapai hasil Anda. Tuliskan juga semua itu dan bandingkan kedua daftar tersebut. Sekarang, tanyai diri Anda sendiri 3 pertanyaan penting ini. Apa ini layak dilakukan? Apakah saya menginginkannya? Apakah saya sungguh-sungguh menginginkannya? Jika jawaban semua pertanyaan di atas adalah iya, maka Anda memutuskan untuk melakukannya. Jika jawabannya saya tidak yakin, maka kembalilah dan ulangi apa yang baru Anda lakukan. Tanyai diri Anda sendiri bagaimana Anda tahu bahwa Anda yakin. Jika jawabannya adalah tidak, maka terima saja faktanya dan jalani itu. Namun, jangan minta uang Anda kembali. Kotak perlengkapan harian. Setelah membahas sejumlah prinsip dasar, mari kita periksa contoh khusus situasi sulit, situasi yang mungkin muncul tiba-tiba tanpa peringatan seperti menangani orang marah atau agresif, menangani orang fasik, pemalu atau tertutup, membela keyakinan Anda, dan menjauhkan diri dari orang yang membosankan. Menghadapi tuan atau nona pemarah. Inilah 2 strategi ampuh untuk menghadapi situasi ini. Berlatih mengatasi. Situasi ini memang cukup menantang, tetapi strategi yang ampuh untuk menghadapinya adalah menunjukkan niat yang positif. Ingatlah, seluruh perilaku memiliki niat positif. Pertanyaan di balik perilaku ini seringkali menjadi jenis pertanyaan nyata. Hentikan mereka di jalannya. Faktanya, mereka tak terduga dan membentuk apa yang kami sebut pola yang mengganggu. Inilah tanggapan yang tiba-tiba muncul tanpa terduga sama sekali dan orang lain tidak melihat kedatangannya. Akibatnya, hal itu mengganggu aliran pemikiran dan perilaku mereka. Itu berarti mereka harus mengubah jalurnya agar mampu menanggapinya. Jadilah orang dewasa. Tidak apa, kita tahu bahwa kita ini orang dewasa. Tantangan Anda, terutama dalam situasi sulit, adalah tetap menjadi orang dewasa dan berhenti terpengaruh oleh perilaku yang tidak akan membuat Anda mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Mari kita pikirkan sejenak tentang sejumlah situasi yang dirasa orang cukup menantang. Menghadapi seseorang yang berwenang, membela keyakinan Anda sendiri dan menghadapi perilaku yang agresif, menangani emosi dan amarah orang dewasa, menghadapi pakar yang mengira bahwa mereka mengetahui semuanya, menyampaikan keluhan. Mungkin juga ada yang lain, tetapi mungkin itu sudah cukup untuk melanjutkan. Yang penting, terlepas dari situasi spesifik, perilaku, reaksi, dan tanggapan cenderung membuat beberapa kelompok umum yang sangat mudah dikenali. Sebelum membahas ini, ingat kembali bahwa semua perilaku dilandasi nilai positif. Pentingnya hal ini dalam konteks perilaku yang menantang adalah bahwa orang yang memeragakan perilaku itu melakukannya karena mereka ingin mendapat manfaat positif. Mungkin kita tidak tahu dengan tepat apa yang menyebabkan seseorang melampiaskan amarahnya. Karena buku ini bukan tentang penelitian terhadap faktor penyebab perilaku yang mungkin berasal dari pengalaman semasa kanak-kanak, kami tidak tertarik untuk menemukan akar dari penyebab perilaku. Minat kami adalah memberi Anda pilihan yang lebih banyak dalam menanggapi orang yang memeragakan perilaku menantang tertentu. Jadi, apa yang akan kami lakukan adalah mempertimbangkan beberapa di antaranya, menguraikannya dengan singkat, pilihan yang Anda miliki pada saat ini, lalu memberi Anda strategi yang diperlukan untuk menangani semua itu dengan baik. Apa yang mungkin telah Anda lihat adalah bahwa kami membicarakan perilaku yang menantang, bukan orang yang menentang. Perbedaan ini menurut kami sangat penting. Bagaimanapun, dari waktu ke waktu, Anda sendiri pun akan memperagakan perilaku yang kurang menarik. Syukurlah Anda tidak akan selalu perangai seperti itu sepanjang waktu, bukan? Karena Anda hanya berperilaku seperti itu pada situasi tertentu, maka seperti yang dialog terkenal Rod Steiger, aktor Amerika, dalam film No Way to Treat a Lady, bukan berarti Anda orang jahat. Seberapa sering Anda mendengar orang berkata, "Ia bahkan tidak menyapa saya pagi ini, ia sangat sombong." Saya mendengar ia memaki para pemborong kemarin, ia benar-benar menyebalkan. Dokter tidak bersedia membuat janji dengan saya hari ini. Ia sama sekali tidak mau menolong saya. Apa yang telah dilakukan orang tersebut adalah mengambil contoh perilaku yang tidak menyenangkan, lalu meletakkannya sebagai identitas orang yang mereka keluhkan. Dengan kata lain,
mereka telah memberinya julukan. Akibatnya, di kesempatan berikutnya, mereka mencari-cari kesalahan orang tersebut untuk membuktikan bahwa ia benar-benar sombong, menyebalkan, atau tidak mau menolong. Karena kita cenderung mendapatkan apa yang kita fokuskan, maka kemungkinan besar kita akan melihat sikap yang sombong, tidak mau membantu dan menyebalkan. Namun, jangan salah paham, tentu saja kami pernah bertemu dengan orang semacam itu dari waktu ke waktu, dan semua yang kami lakukan tampaknya tidak berhasil. Meskipun demikian, jumlah orang semacam ini hanya beberapa. Jadi, hal pertama untuk dilakukan adalah menganggap setiap perilaku menantang yang tengah Anda hadapi hanyalah sebuah perilaku. Hadapi perilaku semacam itu. Kuncinya adalah mengetahui dengan jelas apa yang ingin Anda hadapi dan berusahalah untuk mencapainya. Oleh karena itu, mari kita pikirkan beragam perilaku dan tujuan dari perilaku itu. Jika Anda memikirkannya dalam hubungan yang luas, maka seseorang berkata pada Anda bahwa pekerjaan mereka menyebalkan. Tanggapan apa yang mereka cari? Sedikit rasa simpati. Seseorang memaki Anda karena Anda menabraknya. Tanggapan apa yang Anda cari? Permintaan maaf. Seseorang mengeluhkan cara perusahaan memperlakukan karyawan yang akan mengambil cuti hamil. Tanggapan apa yang Anda cari? Seseorang untuk bergabung. Seseorang mengeluhkan kondisi bangsa saat ini yang tidak sama dengan masa lalu. Tanggapan apa yang mereka cari? Seseorang yang setuju dengan pendapat mereka. Tentu saja, tanggapan yang tepat akan bergantung pada konteks, tetapi kami harap Anda memahaminya. Intinya, kami ingin menyampaikan bahwa sebagai orang yang dikenai perilaku semacam ini, kita senantiasa memiliki pilihan tentang cara kita menanggapinya. Kita dapat memutuskan untuk menyesuaikan diri dengan hal itu asal kita puas dengan hasil yang kita peroleh. Atau kita dapat memutuskan untuk berbuat sesuatu yang berbeda. Karena semua perilaku dilandasi niat positif. Sama benarnya bagi kita sebagaimana juga bagi orang yang berkomunikasi dengan kita. Jadi, mari kita simak dua kelompok umum perilaku yang mendampinginya. Pertimbangkan pilihan apa yang kita miliki dan upayakan cara terbaik untuk menghadapinya. Sementara kita melakukan ini, ingatlah bahwa apa yang telah kita lakukan telah diperhitungkan. Dengan kata lain, ingatlah seluruh strategi yang telah kami berikan pada Anda untuk menunjukkan rasa ingin tahu, mendengarkan, dan menjalin rasa simpati. Semua itu akan sangat bermanfaat bagi Anda ketika menghadapi orang yang menantang, marah atau agresif. Secara keseluruhan, perilaku ini berfokus untuk menarik tanggapan serupa. Mereka mencoba memberi umpan terhadap beberapa jenis tanggapan yang sesuai, jelas, dan mereka tengah mencoba mencapainya dengan cara berbeda agar perilaku mereka juga terlihat berbeda. Banyak gerakan, amarah yang tak terlihat, atau berdiam diri. Suara yang keras, banyak berkata-kata, suara yang tenang, sedikit kata-kata. Sangat terbuka, banyak mimik, sedikit mimik melihat kemana-mana. Kontak mata langsung, kecuali ke mata korbannya. Setiap orang memiliki perilaku yang berbeda. Setiap orang berperilaku konsisten dan bisa diprediksi. Mungkin Anda bisa memikirkan orang yang Anda kenal, yang ketika sedang marah, ia sudah mampu merasakannya dari jarak jauh. Ketika marah, mereka menunjukkan serangkaian perilaku yang sama setiap waktu. Kritis, terpola, mendominasi. Kami tak pernah ingin melabelkan perilaku tertentu pada pekerjaan atau profesi tertentu. Namun faktanya, beberapa orang dalam beberapa profesi memang memiliki beberapa perilaku ini. Contohnya, sindrom montir garasi. Sindrom montir garasi, menghela napas dalam, diikuti pandangan memelas dan tawa hampa. Pendekatan mantel putih, acap kali didampingi oleh stetoskop terkalung di sekeliling leher. Frasa, saya sudah 45 tahun dalam bisnis ini dan kemungkinan besar tidak ada orang yang masih hidup pada saat ini yang lebih tahu daripada saya. Frasa, hukum tidak berjalan dengan cara seperti itu. Namun, hanya orang yang berpengalaman seperti saya yang memiliki 3 gelar sarjana seperti saya yang tahu itu. Frasa, nah sekarang gadis kecil masalah ini jadi rumit. Hal ini tersirat bukan diucapkan karena bahkan orang ini waspada terhadap kesalahan politis yang ekstrim. Kami tidak akan bisa mengembalikan uang Anda. Sesungguhnya bisa karena sudah seharusnya seperti itu. Tetapi mereka mengira Anda tidak tahu hak Anda sebagai konsumen. Serahkan pendidikan kepada para guru. Orang tua dianggap tidak berhak mengomentari cara guru mengajar.
Yang terakhir, terkait dengan hukum tidak bekerja dengan cara seperti itu, adalah contoh terbaik dari sindrom penolakan berlebihan yang dikenal sebagai dunia mistik atau sindrom. Memasuki dunia mistik adalah hal terlarang, kecuali bagi segelintir orang yang terpilih dan memenuhi persyaratan. Kami selalu tertarik untuk menemukan lebih banyak lagi, jadi tolong beritahu kami jika Anda menemukannya. Air mata atau ledakan amarah dan para perengek dan pemberontak. Iya, bahkan orang dewasa yang mampu mengumbar amarah. Anda sudah pernah mendengar orang berkata, sejujurnya mereka seperti anak kecil dengan perangai seperti itu. Mereka berperilaku untuk mendapatkan semua yang mereka inginkan. Yang menarik adalah mereka akan terus bertingkah laku seperti itu selama itu berhasil bagi mereka. Perilaku ini dapat terwujud dalam beragam perilaku yang berbeda, terlepas dari istilah yang bisa kami gunakan. Perilaku semacam ini sama-sama tampak nyata dalam diri pria maupun wanita. Misalnya, cemberut, menggentakkan tangan, kaki, atau anggota badan lain karena marah, kesal, jengkel, dan sebagainya. Beraninya mereka memperlakukan saya seperti ini. Tunggu saja sampai mereka minta bantuan saya. Semua orang membenci saya. Cengeng, tunggu pembalasanku, jangan khawatir. Dan mereka memintaku kerja lembur lagi sementara mereka bersantai-santai. Ini berlawanan dengan mereka minta saya kerja lembur lagi dan sepertinya saya memang harus lembur. Tapi entah apa yang akan dilakukan istri atau suami atau pasangan atau anak-anak saya. Sudah 4 kali saya kerja lembur minggu ini dan saya tidak ingin lembur terus sepanjang minggu ini. Anda dapat melengkapi sendiri daftar selanjutnya. Pertanyaan untuk Anda adalah, jika dihadapkan pada perilaku semacam ini, apa saja pilihan Anda? A. Anda dapat mudah terperangkap dalam serangkaian perilaku yang akan menunjukkan orang lain bahwa mereka telah mempengaruhi Anda. B. Anda dapat menanggapinya dengan menunjukkan perilaku serupa. C. Anda dapat memutuskan untuk menunjukkan sederet perilaku berbeda yang justru bertentangan dengan harapan orang lain. Selagi Anda membaca contoh-contoh berikut ini, ada gunanya memikirkan apa saja jenis perilaku yang dapat diamati yang menyertainya. Perilaku muncul dalam beragam penyamaran, marah atau agresif. Mereka, saya muak dengan cara Anda yang selalu parkir mobil di depan jalan rumah saya. A. Anda, maaf sekali, saya tidak akan berbuat begitu lagi. Dikatakan dengan suara lembut dan patuh. B. Anda, ini bukan jalan Anda, itu jalan umum. Menyesuaikan nada dan bahasa tubuh Anda dengan orang lain. C. Anda, itu adalah tanah milik publik dan setiap orang memiliki hak untuk parkir di sana. Saya peduli terhadap perasaan Anda, karena itu saya ingin mencari solusi yang membuat kita sama-sama nyaman. Menggunakan nada netral, sedikit gerak tubuh, dan menjaga kontak mata. Kritis, terpola, dominan. Mereka. Saya merasa lebih baik Anda serahkan semuanya pada kami. Bisa tentang apa saja, perawatan pasien, pendidikan anak di sekolah, masalah kendaraan Anda. Kami memiliki segudang pengalaman di bidang ini. A. Anda, saya tahu pengalaman Anda segudang. Bukannya saya tidak ingin ikut campur, hanya saja saya menginginkan hal terbaik. Anda mungkin dapat membayangkan bagaimana kelanjutan percakapan ini. B. Anda, nah, sikap semacam itu memang ciri khas profesi Anda. Saya tidak tahu apa yang membuat Anda berpikir Anda mampu menyelesaikan semua masalah. C. Anda, saya tahu itu. Saya juga yakin sudah menjadi bagian tanggung jawab saya agar terlibat sedekat mungkin dalam masalah ini. Dan saya harap Anda juga terus menginformasikannya pada saya, serta menjawab setiap pertanyaan saya. Mungkin bahasa yang kami gunakan tidak cocok dengan Anda. Tidak masalah, tugas Anda adalah mengupayakan apa yang cocok bagi Anda. Jadi, mari kita pikirkan apa makna dari beragam tanggapan yang berbeda itu, dan apa yang perlu Anda lakukan agar mampu memberikan yang terbaik bagi Anda. Jawaban A. Berarti Anda menelan umpan dan mengikuti jalur yang telah diletakkan oleh orang lain. Jika Anda tidak keberatan dengan hal itu, maka tidak masalah. Jawaban B. Cenderung menempatkan Anda berdua pada arah yang berlawanan. Sejumlah orang memang menikmatinya, tetapi pertanyaannya adalah, apakah hasilnya sesuai dengan harapan Anda? Dalam situasi ini, Anda harus ingat bahwa kunci menuju sukses adalah mengetahui tujuan Anda. Jawaban C. Jelas berasal dari tempat lain, kondisi lain, dan mungkin menyiratkan reaksi yang sangat berbeda. Kami menunjuki jawaban C sebagai bersikap dewasa.
Hal utama yang membedakan dari pernyataan lain, pernyataan yang diidentifikasi oleh kelompok berperilaku yang sesuai dengannya, adalah pernyataan itu sepenuhnya bebas emosi. Sementara itu, seluruh pernyataan lain yang telah kami jabarkan memiliki jenis kekuatan emosi yang terikat padanya. Kualitas bebas emosi itulah yang menjadikan bersikap dewasa itu sangat ampuh. Anda lihat, mempertahankan tingkat emosi yang tinggi akan sangat sulit jika jawabannya tunggal yang Anda dapatkan bebas emosi. Masih ingat kisah Bill yang telah kami paparkan sebelumnya di bab ini? Ia terus-menerus melampiaskan unak-unaknya pada titik tertentu. Ia terpaksa berhenti, bahkan ketika kita menghadapi pernyataan yang tidak terlalu emosional seperti tipe terpola, bersikap dewasa masih tetap berhasil baik. Mengapa? Karena jawaban itu tidak menelan umpan. Jawaban itu memiliki kekuatannya sendiri yang terlihat dari kemampuannya mengendalikan diri. Dengan menolak untuk dikagumi atau diremehkan, maka pernyataan lain tak sanggup mempengaruhinya. Jadi, supaya Anda sanggup menghadapi peristiwa tersebut dengan baik, kami perlu memberi Anda cara mudah untuk mengakses perilaku dewasa dan berpegang teguh padanya. Pertama, mari kita simak karakter bersikap dewasa yang faktanya serupa dengan pernyataan penuh rasa percaya diri. Postur tegak, kepala lurus, bobot seimbang, bahu santai. Mimik, kontak mata langsung, otot wajah santai. Gestur, simetris, gerakan mulus kedua tangan santai. Suara, nada netral, jangkauan suara menengah hingga rendah, jeda dan irama terukur. Tarikan nafas, teratur dan dalam. Menghadapi orang yang pemalu dan tertutup. Mengapa seseorang bisa menjadi pemalu? Apakah itu pilihan? Tentu saja iya. Di balik pilihan itu terdapat niat positif. Karena itu, kami ingin berbincang dengan seorang pemalu dengan mengakui bahwa menjadi pemalu memiliki konsekuensi positif bagi mereka. Bagaimanapun, kita tahu bahwa seseorang itu pemalu dan tertutup. Mungkin Anda berpikir itu jelas terlihat, dan mungkin Anda benar. Namun, orang yang berbeda akan menunjukkannya dengan cara yang berbeda. Itulah kunci menuju sukses bersama mereka. Kita telah mengupas tentang rasa percaya diri di bab sebelumnya. Jadi mari kita ikuti cara yang sama. Orang yang pemalu mungkin akan menunjukkan paling tidak beberapa dari sifat ini. Postur, gestur, dan kontak mata. Kontak mata tidak langsung, postur yang kurang tegas, kepala berpaling dan menghindari tatapan mata. Suara pelan, tarikan napas dangkal. Kata-kata ragu-ragu dan sering berhenti. Jarang bertanya. Kunci menuju sukses bersama mereka adalah memperhatikan isyarat individu dan mendekati mereka dengan menyamakan serta menyelaraskan langkah dengan mereka. Jadi mungkin Anda perlu sedikit melakukan kontak mata, merendahkan volume suara dan berbicara lebih perlahan, lebih sering berhenti, berdiri di sebuah sudut ketimbang langsung berhadapan dengan mereka, lebih sering berpaling ketimbang yang biasa Anda lakukan, bertanya yang menunjukkan minat Anda terhadap mereka, bertanya dan berbincang tentang orang lain yang sama-sama dikenal. Mendengarkan apa yang mereka katakan pada Anda dan menunjukkan minat. Melibatkan diri dalam upaya mendengarkan yang aktif dengan menggunakan saya tahu, dan lain-lain untuk menyemangati mereka agar melanjutkan bicara. Menegaskan fakta bahwa Anda menikmati kebersamaan Anda dengan mereka. Mengakui bahwa Anda merasa kurang nyaman bersama kenalan baru dan memberi mereka untuk menanggapi pertanyaan Anda guna menarik mereka dari zona kenyamanannya untuk menghindari keheningan. Ingatlah juga bahwa inilah cara terbaik untuk berpegang teguh pada keyakinan para komunikator hebat. Setiap orang memiliki sesuatu yang unik, setiap orang memiliki kisah yang menarik untuk diceritakan dan setiap orang memberi saya kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Yang mengagumkan adalah bahwa kita tak pernah tahu apa yang akan kita ketahui, dan akan sangat mudah untuk menarik kesimpulan bahwa seseorang yang pemalu tidak memiliki cerita yang menarik. Juga layak dicatat bahwa sifat pemalu kadang tersembunyi dalam beragam sikap. Kisah Graham. Sekian tahun lalu, kami bekerja sama dengan seorang CEO yang dalam pertemuan tatap muka dan bekerja dengan dewan direkturnya terlihat sangat ramah dan karismatik. Namun di kantor, ia bereputasi sebagai seorang yang sombong dan sulit didekati. Terdorong oleh rasa terkejut, kami menanyai sejumlah stafnya bagaimana mereka tahu bahwa ia sombong. Mereka berkata bahwa
Ketika ia berjalan di dalam kantor, ia tak pernah menyapa orang lain dan tampaknya sengaja menghindari kontak dengan siapapun. Kami berbicara dengan Graham tentang hal ini dan ia terkejut ketika mengetahui bahwa stafnya berpikir ia sombong. Ketika kami bertanya mengapa ia berjalan memasuki kantornya tanpa berbicara dengan siapapun, kami jadi tahu dia pemalu. Dia tidak tahu anggapan seperti itu menimpa dirinya. Ia hanya menutup diri. Ia mampu bertatap muka dengan sekelompok kecil orang yang dikenalnya. Tetapi di luar itu, ia akan kehilangan rasa percaya diri. Pelajaran bagi kami adalah jangan sekali-kali pernah mengasumsikan apapun tentang siapapun. Yang pasti, jangan pernah berasumsi hanya karena seseorang menunjukkan satu jenis perilaku dalam suatu konteks. Maka, otomatis ia akan selalu berperilaku sama di setiap kesempatan. Mempertahankan pendapat Anda. Mempertahankan pendapat Anda, frasa itu mengungkapkan semuanya. Biasanya, Anda membayangkan orang yang mengalah. Kendalikan kondisi emosi Anda dengan sikap tubuh Anda. Lagi-lagi, sikap tubuh dan kondisi emosi merupakan kunci untuk bertindak dengan efektif. Jadi, mari kita mulai dengan mengingat tentang sikap tubuh dan rasa percaya diri yang sangat berkaitan dengan bersikap dewasa. Inilah daftar yang kami kembangkan sebelumnya. Berdiri tegak, kepala tegak, lakukan kontak mata yang mantap dan langsung. Pelajari dan pelihara cara berdiri yang tegas. Berdirilah dengan kaki terbuka selebar pinggul. Ini berlaku bagi pria maupun wanita. Jagalah agar bobot Anda seimbang. Ketika berjalan, berjalanlah dengan tujuan. Tarik napas dalam-dalam dengan mudah. Menarik napas dalam-dalam dari diafragma, bukan dada atas. Mengirimkan isyarat ke otak bahwa Anda santai dan penuh percaya diri. Gunakan tarikan napas yang dalam untuk mengendalikan suara Anda. Berbicaralah perlahan, ambillah jeda, ucapkan dengan jelas. Yang penting, apapun yang Anda lakukan berhasil membantu Anda. Di antara orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kami sering mendapati satu atau dua perilaku dalam daftar ini sungguh-sungguh membuat perbedaan bagi mereka. Misalnya, kami bekerja sama dengan seorang pria bernama Alan yang terbiasa berbicara secara lembut dan perlahan. Ia hanya menaikkan volume suaranya dan rasa percaya dirinya pun meningkat. Saatnya bagi Anda untuk mencobanya, karena inilah cara terbaik untuk melakukannya. Tentu saja, Anda dapat menunggu hingga ada kesempatan ketika Anda ingin mempertahankan pendapat Anda atau mengawalinya sebelum diperlukan. Latihan, bersikap dewasa. Berdirilah di muka cermin. Atur sikap tubuh Anda untuk menunjukkan sikap dewasa. Perhatikan apa yang terjadi pada postur dan sikap berdiri Anda. Jika Anda melihat sesuatu yang Anda sukai, sentuhlah dan perhatikan perasaan yang ditimbulkannya. Cobalah pola, volume, atau irama pembicaraan yang berbeda. Bayangkan atau praktikkan Anda sedang melakukan percakapan dalam suara dan nada sikap dewasa. Latih diri Anda hingga Anda merasa puas dengan apa yang Anda lihat, dengar, dan rasakan. Ubah sikap tubuh Anda dan kembalilah pada sikap dewasa lagi secepat mungkin. Kini, Anda sudah mulai merasakannya hingga ke dalam otot Anda. Lakukan hal ini sesering mungkin hingga Anda merasa mampu tampil percaya diri setiap saat. Dengan demikian, bahkan ketika Anda menghadapi situasi marah atau agresif di saat paling tidak Anda harapkan, Anda mampu bersikap dewasa. Ingatlah bahwa sikap akan mendorong timbulnya perilaku. Dan cara termudah untuk mengubah sikap itu adalah dengan mengubah sikap tubuh Anda. Apakah yang dilakukan oleh para aktor sebelum mereka berpentas? Berlatih dan berlatih, berlatih. Itulah yang perlu Anda lakukan. Berlatih akan mencapai sukses. Bagi setiap orang yang masih meragukan hal ini dan berpikir, tapi saya bukan aktor, tolong renungkan hal ini. Semenjak masih bayi, Anda belajar dari orang lain sehingga Anda bisa menjadi seperti sekarang. Ketika masih kecil, Anda menirukan perilaku orang di sekeliling Anda, orang tua, keluarga, dan orang yang Anda kagumi. Kami sarankan Anda terus berlatih dan meneladani perilaku para komunikator sukses dan efektif. Bahkan, jika Anda tidak sepenuhnya percaya diri, berpura-puralah seolah Anda penuh percaya diri. Percayalah, cara itu akan berhasil. Caranya, seringlah bersikap pura-pura sebelum Anda menyadari apa yang terjadi. Anda telah mempelajari serangkaian perilaku baru yang akan terus berada dalam diri Anda sepanjang hidup Anda. Bersikaplah tegas, ini peraturan orang dewasa, oke? Ketika Anda mempertahankan pendapat Anda, maka bersikaplah sebagai orang dewasa dalam bersikap
dan dalam sikap dewasa Anda. Ingatlah apa yang telah kita singgung ketika membahas bagaimana menghadapi perilaku masif atau agresif. Sikap terbaik untuk membela keyakinan Anda adalah sikap dewasa. Dalam sikap ini, Anda menyingkirkan emosi dari situasi dan menanggapi setiap stimulus dengan logis, faktual, dan langsung. Inilah perbedaan utama antara bersikap tegas dan agresif. Agresif mengandung emosi, dan emosi tidak berperan apapun dalam percakapan yang menuntut kedewasaan. Tentu saja, Anda akan menjadi emosional tentang suatu masalah, tetapi jangan Anda tujukan melalui perilaku Anda. Itu berarti Anda perlu mempersiapkan diri, bahkan dalam situasi tidak terduga. Bersikaplah tegas, persiapkan dasarnya. Bayangkan Anda akan terlibat dalam sebuah percakapan yang menuntut Anda untuk mempertahankan pendapat Anda dan Anda ingin mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Ada pepatah suku Indian Amerika, jangan pernah menilai orang hingga Anda telah berjalan sejauh 1 mil menggunakan sepatu kulitnya. Jika kita harus mempertahankan pendapat kita ketika diserang atau harus membela diri, kita cenderung melihat segala sesuatu hanya dari sudut pandang kita. Seberapa sering Anda mendengar kata-kata orang seperti, "Saya akan mengoreksi semuanya, itu semua kesalahan mereka. Saya akan menunjukkan sesuatu padanya. Mereka tidak paham dan tidak akan pernah memahaminya." Menyampaikan maksud kita secara tepat tentu saja penting, tetapi percakapan yang paling produktif adalah percakapan yang dilakukan secara seimbang. Kalimat yang telah dikutip di atas menunjukkan pemikiran mereka pada satu argumen. Dengan kata lain, pendapat mereka tidak seimbang. Melihat melalui sudut pandang orang lain memang kadang sulit. Sejujurnya, kita tidak menginginkannya. Kita kerap berpikir, untuk apa saya memikirkannya dari sudut pandang mereka? Mereka saja tak pernah berbuat begitu untuk saya. Jika ini pernah terjadi pada Anda, ingatlah selalu, orang yang paling luas dalam setiap hubungan akan menjadi katalisator perubahan. Inilah strategi dahsyat pertama untuk mempersiapkan percakapan Anda. 3 posisi. Jika Anda bisa, pikirkan tentang percakapan yang akan Anda ikuti yang menuntut Anda untuk mempertahankan pendapat Anda sendiri. Jika Anda tidak sedang dalam situasi ini, maka pikirkan situasi yang pernah Anda alami di masa lalu. Anda akan mengalami situasi ini dari 3 posisi berbeda. Sebelum Anda menerapkan semua ini dalam percakapan, kami akan jelaskan ketiga posisi tersebut. Posisi pertama, dari posisi ini, Anda melihat, mendengar, dan merasakan situasinya dari sudut pandang Anda. Anda memikirkan apa yang Anda inginkan, apa hasil Anda, apa yang penting di mata Anda. Jika Anda akan melukiskan situasinya, maka Anda akan menggunakan kata "saya" yang menunjukkan bahwa Anda sedang melihat segala sesuatu dari sudut pandang Anda sendiri. Saya mau, saya merasa titik-titik, saya pikir titik-titik, saya lihat titik-titik, sejauh yang saya perhatikan titik-titik. Posisi ini sangat berguna jika Anda ingin mempertahankan pendapat Anda. Anda dapat menerapkan posisi ini untuk membantu Anda memutuskan apa yang sebenarnya Anda inginkan dan melatih diri Anda untuk mendapatkannya. Inilah posisi yang bagus untuk mengembangkan sikap yang tegas. Sebaliknya, terlalu memaksakan sudut pandang sendiri dapat membuat Anda mengabaikan orang lain. Mungkin Anda akan menemui orang yang hanya melihat segala sesuatu dari sudut pandang mereka sendiri dan sulit, bahkan mustahil, untuk menghargai sudut pandang orang lain. Mereka sepenuhnya tidak mempedulikan saran dan perasaan orang lain. Posisi kedua, dari posisi ini Anda melihat, mendengar, dan merasakan situasi dari sudut pandang orang lain. Tujuan Anda adalah merasakan situasi itu seolah Anda adalah mereka. Ketika Anda melukiskan situasi dari sudut pandang orang kedua, teruslah menggunakan kata "saya", karena untuk sementara waktu Anda menjadi orang lain. Ingatlah bahwa semua perilaku dilandasi oleh niat positif. Menempatkan diri di posisi ini dapat membantu Anda untuk melihat sudut pandang orang lain dan menuntun pada pemahaman yang nyata agar niat positif yang mungkin memotivasi sikap mereka. Posisi ini juga akan membantu Anda untuk mengembangkan cara yang berbeda saat mendekati orang lain berdasarkan meningkatnya pemahaman atau pengalaman mereka terhadap situasi tersebut. Adakah sisi negatifnya? Sisi negatifnya terletak pengenalan berlebihan satu sama lain. Mungkin Anda juga pernah bertemu dengan orang yang selalu mengedepankan kebutuhan dan keinginan orang lain, serta mengorbankan kebutuhan dan keinginannya sendiri.
Mereka terus-menerus mengalah saat menghadapi orang yang berlawanan dengan pandangan mereka dan tak pernah bersikap tegas. Skenario terparah adalah mereka memperhatikan perasaan orang lain hingga tahap orang lain itu mendominasi kehidupan mereka. Mereka bahkan tak punya kehidupan sendiri. Posisi ketiga, dari posisi ini, Anda melihat situasi seolah Anda adalah pengamat netral. Anda melihat dan memediasi kedua pihak seolah Anda adalah orang ketiga. Karena Anda memisahkan diri dari situasi itu, maka Anda memiliki akses kepada sikap dewasa Anda dan melihat bahwa pengalaman Anda tidak syarat emosi. Ini berarti Anda akan sanggup mempertimbangkan tindakan yang jauh lebih efektif dan mudah. Sisi negatif dari menempatkan diri dari posisi ketiga secara berlebihan adalah tidak adanya keterikatan emosi. Orang yang terlalu sering menempatkan diri dari posisi ketiga dapat menciptakan kesan tidak berminat atau terlibat. Mereka dapat terlihat tidak mudah dipengaruhi oleh reaksi orang lain dan dianggap sebagai orang yang tidak memiliki kepedulian. Kiat. Ketika Anda mengerjakan latihan, carilah 3 ruang fisik yang berbeda untuk posisi yang berbeda. Jadi, jika Anda ingin melakukan latihan sembari duduk, tempati 3 kursi berbeda untuk mewakili posisi yang pertama, kedua, dan ketiga. Duduki ketiganya agar Anda mengalami pengalaman fisik yang berbeda. Jika Anda ingin mengerjakan latihan tersebut sembari berdiri, maka buatlah 3 posisi berbeda di ruangan tersebut. Latihan 3 kursi menerapkan 3 posisi. Untuk memperoleh hasil terbaik dari latihan ini, pastikan Anda meluangkan waktu bebas Anda. Pikirkan percakapan yang telah Anda antisipasi sebelumnya. Posisi pertama, pikirkan apa yang Anda inginkan dari percakapan itu. Tentukan bagi diri Anda sendiri hasil yang positif dan pertimbangkan konsekuensi yang positif untuk mendapatkannya. Simak kembali bab 1 jika perlu. Selanjutnya, bayangkan Anda terlibat dalam percakapan tersebut dan selami perasaan Anda dalam menghadapi situasi tersebut. Bayangkan hasilnya di benak Anda sepanjang waktu. Sekarang, mulailah membuat perubahan yang akan Anda butuhkan untuk memastikan Anda memiliki representasi internal yang positif dan seimbang tentang kegiatan tersebut. Buatlah gambaran yang sanggup memicu kondisi positif dalam diri Anda. Setarakan diri Anda dengan orang lain. Jika Anda membayangkan orang lain lebih besar dari Anda, suaranya lebih keras daripada Anda, maka hal ini merupakan tantangan untuk bersikap lebih tegas. Buatlah kontak mata secara langsung dan setara. Bicaralah pada volume yang sama. Ciptakan perasaan yang tenang dan positif. Lakukan percakapan sesuai keinginan Anda. Bayangkan Anda memperoleh kesimpulan seperti yang Anda inginkan. Posisi kedua, gantilah posisi seperti yang kami sarankan di atas. Berinteraksilah dengan orang lain untuk melihat situasi dari sudut pandang mereka. Pikiran perilaku mereka. Pertimbangkan postur mereka. Pikirkan bagaimana mereka berbicara dan apa yang mereka katakan. Sesuaikan sikap Anda dengan sikap mereka. Apa yang Anda lihat dalam posisi ini? Wawasan apa yang Anda peroleh? Perasaan apa yang Anda alami? Kemudian, jalani proses yang sama seperti dalam posisi pertama agar Anda bisa membuat representasi internal yang seimbang dan positif tentang kegiatan itu. Posisi ketiga, sekarang mundurlah dan lihatlah situasi itu dari posisi ketiga. Perhatikan apa yang terjadi dan dimanapun Anda melihat ketidakseimbangan dalam gambar itu, selaraskan agar Anda dapat mencapai kesetaraan. Apakah kedua orang itu, Anda dan orang itu, Anda dan orang lain itu seimbang dari segi fisik, dalam sikap tubuh yang setingkat, sepadan? Apa suaranya, volume, nada seimbang? Perhatikan juga bagaimana perasaan Anda dalam posisi ini. Kenali siapa yang memiliki perasaan ini, dan kembalilah pada orang yang tepat. Buanglah emosi Anda. Langkah terakhir, kembalilah ke posisi pertama dan perhatikan bagaimana Anda merasakan situasi sekarang. Anda akan melihat bahwa Anda telah menemukan informasi baru. Anda akan semakin memahami sudut pandang orang lain. Anda akan memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang apa yang ingin Anda raih. Akan tersedia lebih banyak pilihan cara bagi Anda untuk mendekati situasi itu. Jika Anda merasa perlu membuat lebih banyak penyesuaian, maka ulangi lagi prosesnya. Sebagaimana keterampilan baru, semakin sering Anda melatihnya, maka Anda akan semakin mudah. Cara mengemukakan masalah Anda.
Kami telah memberi tekanan bahwa persiapan adalah kunci bagi keberhasilan dan strategi berikutnya adalah kerangka yang sangat sederhana tetapi ampuh untuk percakapan yang menuntut ketegasan. Itulah kerangka DESC. Kami akan jelaskan tiap-tiap bagian dari kerangka itu dan memberi 2 contoh DESC yang perlu dilakukan. Describe. Anda melukiskan masalah atau situasi yang membuat Anda prihatin. Explain. Anda menjelaskan dampak masalah itu terhadap diri Anda. Specify. Anda menyebutkan keinginan Anda secara khusus dan apa yang ingin Anda ubah. Consequence. Anda menjabarkan konsekuensi positif ketika Anda berhasil meraih tujuan atau konsekuensi negatif karena Anda tidak berhasil meraihnya. Contoh 1. Sosial. B. Anda bilang kita akan bekerja sama untuk menyelenggarakan pesta ulang tahun John, tapi nyatanya Anda mendahului dan melakukannya sendiri tanpa berdiskusi dengan saya. E. Saya ingin Anda tahu bahwa ini telah membuat saya marah dan merasa diabaikan. S. Saya sadari sudah terlambat untuk mengubah apapun kali ini, tapi tahun depan saya harap Anda mengajak saya dalam keseluruhan perencanaan mulai dari kata mulai. C. Jika Anda melakukannya, dengan senang hati saya akan mengambil bagian terbesar dari pembayaran catering. Jika Anda tidak melakukannya, saya akan mengira Anda tidak keberatan menanggung seluruh biayanya di masa depan. Contoh 2. Pekerjaan. B. Anda telah meminta saya untuk bekerja lembur selama 6 hari dalam 2 minggu terakhir ini. E. Walaupun saya senang untuk bekerja lembur sesering ini, tapi ini mengganggu kehidupan rumah tangga dan anak-anak saya. S. Saya akan terus bekerja lembur, tapi saya ingin membatasinya tidak lebih dari 1 hari dalam seminggu. C. Jika Anda menginginkan waktu lebih dari itu, maka Anda sebaiknya mencari orang lain yang keluarganya tidak keberatan atas pekerjaan lemburnya. Contoh 3. Mengungkapkan keluhan. B. 2 minggu lalu, saya membawa mobil Anda kemari untuk perbaikan setir yang ketiga kalinya, dan terlihat jelas dari cara Anda menanganinya bahwa Anda tidak mampu menyelesaikan masalahnya. E. Saya sangat resah karena hal ini dapat membahayakan diri saya sendiri dan keluarga saya. Akibatnya, saya tidak dapat mengendarainya bersama mereka dan itu berarti saya punya masalah serius untuk mengantarkan mereka kemana-mana. S. Sebaiknya Anda memperbaiki lagi sekarang, memecahkan masalahnya, dan sementara itu, selagi saya tidak punya kendaraan, saya harap Anda bisa meminjami saya mobil. Saya harap Anda tidak menarik biaya lagi dari saya untuk memperbaiki mobil saya. C. Berdasarkan perlakuan Anda terhadap saya, dengan senang hati, saya akan meminta jasa Anda untuk seterusnya. Jika Anda tidak mampu menampung keluhan saya, maka saya akan melapor langsung ke pabriknya dan mengeluhkan pelayanan buruk yang Anda berikan kepada saya. Lagi-lagi, kami hargai jika bahasa dalam contoh tersebut mungkin berbeda dengan cara Anda berbicara, dan itu tidak masalah, sesuaikan dengan gaya Anda, sementara Anda memperhatikan polanya. Kiat. Luangkan waktu untuk mencatat tanggapan Anda, kemudian praktikan. Terima kasih sudah mendengarkan rekaman buku kali ini sampai akhir. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe atau traktir di link yang ada di deskripsi. Silahkan komen di kolom komentar buku apa yang ingin kalian dengarkan.